keluar membawa pedangnya dan seorang laki-laki dari Bani Zuhra bertemu dengannya dan berkata, "Mau kemana kamu Umar?" Ia menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Ia bertanya, "Bagaimana kamu bisa selamat dari Bani Hashim dan Bani Zuhra kalau kamu membunuh Muhammad?" Umar berkata, "Aku yakin bahwa kamu telah masuk agama lain." Ia berkata, "Akankah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang menakjubkan? Saudara angkatmu dan adikmu telah masuk agama itu dan meninggalkan agamamu." Umar berjalan dan mendatangi keduanya. Ketika itu, Habab sedang bersama mereka. Pada saat dia mendengar suara Umar, dia bersembunyi di dalam rumah. Lalu Umar masuk berkata, "Bunyi suara bisikan apa ini?" Mereka sedang membaca surat Toha. Mereka berkata, "Bukan apa-apa, hanya kami sedang bercakap-cakap." Umar berkata, "Mungkin kalian berdua telah masuk agama baru itu." Saudara angkatnya berkata kepadanya, "Umar, apa yang akan terjadi kalau kebenaran ada di luar agamamu?" Maka Umar meloncat kepadanya dan memukulinya. Adiknya datang dan melerainya. Umar memukulinya dengan tangan kosong hingga berdarah. Lalu adiknya berkata dengan keadaan marah, "Bagaimana jika kebenaran itu ada di luar agamamu? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya." Umar pun berkata, "Berikan tulisan yang telah kau baca, aku akan membacanya." Lalu Umar membacanya dan adiknya berkata, "Kamu kotor, tidak seorang pun boleh membacanya kecuali telah suci. Maka berdirilah dan sucikanlah dirimu." Nah, lalu Umar mengambil air wudhu. Kemudian beliau mengambil tulisan dan membaca surat Toha hingga sampai pada ayat yang artinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran surat At-Toha ayat 14. Umar berkata, "Tunjukkan padaku cara menemui Muhammad." Ketika Habab mendengar kata-kata Umar, ia keluar dan berkata, "Bergembiralah Umar, karena aku berharap kamu menjadi jawaban permohonan yang Rasulullah panjatkan untukmu di waktu malam Kamis. Ya Allah, teguhkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Nah, Rasulullah SAW ada di bagian terendah Ka'bah. Dia di kaki bukit Safar dan Umar pergi hingga dia datang ke Ka'bah. Di pintu ada Hamzah dan Tahla dan lainnya. Hamzah berkata, "Inilah Umar, kalau Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka ia akan masuk Islam, dan kalau dia menghendaki yang lain, maka membunuhnya adalah menjadi sesuatu yang kecil bagiku." Ia berkata, "Rasulullah SAW ada di dalam sedang menerima wahyu." Nah, beliau keluar ketika Umar tiba sambil berpegang ujung baju bagian bawahnya dan gagang pedangnya, lalu berkata, "Kamu tidak akan berhenti, Umar, sehingga Allah mendatangimu dengan aib dan hukuman seperti yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah." Nah, Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah hamba Allah dan utusannya." Nah, dari kisah Umar bin Khattab, kita dapat mengambil hikmah, yaitu tentang bagaimana semestinya kita menyikapi cara dan jalan orang lain dalam beragama. Kita tidak pernah tahu bagaimana hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya terjalin dengan cara apa mereka menemukan hubungan itu. Bagaimana Umar dulu merupakan seorang yang sangat keras dan paling
membenci Nabi hingga Allah membukakan jalan baginya untuk menjalin hubungannya dengan Allah lewat surat At-Thaha ayat 14. Lalu ia berubah menjadi seorang yang paling tegas dan pemberani untuk menegakkan risalah yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.